Pemirsa, petugas menyerang pelaku yang menyerang anggota kepolisian dengan anak panah. Saat melepaskan tembakan peringatan, pelaku justru memilih terjun ke dalam sungai. Petugas Jatan Ras Polrestabes Makassar mengejar seorang pria yang hendak menyerang anggotanya dengan busur anak panah di wilayah Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Saat pengejaran, polisi melepaskan tembakan peringatan. Namun yang terjadi, pelaku bukanlah berhenti dan menyerahkan diri, melainkan menceburkan ke dalam sungai. Woi, kesana di depanmu tadi. Petugas pun segera mengamankan pelaku dan barang bukti berupa busur anak panah. Yang menodongkan anak panah busur, sehingga anggota yang sedang melaksanakan tugas. Jadi kami tadi melakukan pengejaran terhadap pelaku dan pelaku sempat menceburkan badannya ke got. Guna proses lebih lanjut, polisi mengamankan pelaku ke markas kepolisian setempat demi pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sudah menjalani masa hukuman selama 2 bulan, pencuri ponsel di Garut di Jawa Barat dibebaskan. Pelaku mendapatkan restorasi justice karena dianggap bisa bekerja sama dengan polisi. Deru isak tangis pecah dari sosok ayah anak 4 ini. Setelah sempat mendekam di rumah tahanan kelas 2B Garut selama hampir 2 bulan, Comara akhirnya dapat menghirup udara bebas. Sebelumnya, Comara warga Sowayana ini mencuri ponsel demi anaknya sekolah daring. Orang yang tidak mampu sampai meminta beras ke desa. Dan kalau untuk persyaratan restoratif justice ini, selain yang bersangkutan baru pertama kali melakukan kejahatan ini, kemudian nilai kerugiannya kurang lebih di bawah 2.500.000. Dan yang pasti HP-nya juga belum sama sekali digunakan atau dipakai oleh si Comara, digunakan oleh Comara, dikembalikan lagi langsung ke korban, dan korban juga intinya tidak dirugikan sama sekali. Dengan pendekatan restoratif justice, di mana bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka terhadap masalah pelaku dan korban, Comara akhirnya dibebaskan. Belajar anak dan saya butuh beas, saya minta beas, kelihatan minta beras ya ke desa, saya dikasih beras. Pas saya mau pulang lihat HP, saya ambil. Anak kan minta tulis HP, Pak. Bapak nggak mampu ya? Iya. Nggak mampu beli buat belajar anak? Boro-boro itu Pak, buat beli beras juga susah Pak. Demi meringankan kondisi keluarga Comara, Kepala Kejaksaan Negeri Garut memberikan sebuah ponsel untuk kebutuhan anaknya sekolah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, disiplin menjalankan protokol kesehatan menjadi salah satu cara menekan penularan COVID-19. Untuk itu, Lotte Mart Indonesia bersama MNC Peduli membagikan masker dan mengimbau warga untuk disiplin protokol kesehatan di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Panas terik matahari di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat tidak menyurutkan niat tim relawan protokol kesehatan dari Lotte Mart Indonesia dan MNC Peduli untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dipimpin langsung oleh Direktur Marketing Lotte Mart Indonesia, Evi Lionawan, tim relawan prokes membagi-bagikan masker, makanan, dan minuman ringan kepada masyarakat serta menjelaskan pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Kasih maskernya setiap corona semua pada hilang, semua pada sehat, banyak umur. Upaya yang dilakukan Lotte Mart Indonesia dan MNC Peduli ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menekan angka penularan COVID-19. Hal ini kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian dari masyarakat karena saat ini pandemi masih berlangsung, dan menurut kami ini penting sekali untuk kita saling mengingatkan pentingnya untuk menjaga prokes gitu loh. Agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets yang bisa terpapar ke orang lain. Meski kurva kasus COVID-19 di Indonesia terus melandai, namun penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Untuk itu,
Mari kita disiplin protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan. Pemirsa, memasuki musim hujan bukan hanya banjir yang perlu disoroti, tapi kebiasaan pengendara motor yang kerap berteduh sembarangan. Selain menyebabkan kemacetan, berteduh sembarangan termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Salah satu potret yang terjadi saat musim penghujan adalah kemacetan. Selain karena kendaraan yang melaju lambat akibat genangan atau banjir, banyak pengendara motor yang berteduh sembarangan. Bukan hanya berhenti untuk memakai jas hujan, mayoritas dari mereka enggan kebasahan sehingga menunggu hujan reda. Tapi tahukah Anda, berteduh sembarangan tergolong dalam pelanggaran lalu lintas? Berteduh sembarangan di bawah flyover atau underpass bisa menyebabkan kemacetan dan juga berbahaya bagi keselamatan. Hujan bisa mengakibatkan jarak pandang terganggu dan dikhawatirkan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Larangan berteduh sembarangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat 4. Bagi pengendara motor yang masih nekat berteduh sembarangan, Anda bisa kena denda Rp500.000 atau pidana paling lama 2 bulan. Jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan Anda agar perjalanan tidak terganggu. Masyarakat diimbau untuk mematuhi aturan ini untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Barisan sepeda motor kerap terjadi di bawah flyover guna berteduh dari hujan. Namun saat ini berhati-hatilah pemirsa karena pengemudi motor ini bisa kena sanksi tilang jika berteduh sembarangan di saat musim hujan seperti ini. Sudah bersama kami Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono. Selamat siang Pak Argo. Ya, selamat siang Mas. Baik Pak Argo, seperti apa sistem penilangan ketika nanti ditemukan ada pengendara sepeda motor yang berteduh di bawah flyover atau underpass ketika hujan tiba? Ya, jadi sebetulnya sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu ada pasal 106 di mana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang harus mematuhi rambu lalu lintas, kemudian baik perintah ataupun larangan, marka jalan dan sebagainya. Nah, tentunya di bawah flyover ini itu juga yang menjadi bagian termasuk dalam pasal 106 tersebut, di mana salah satu juga ada poin yang menyebutkan tentang tata cara berhenti atau parkir. Nah, di bawah flyover ini kan tentunya membahayakan ya, selain menyebabkan kemacetan lalu lintas, ini juga berpotensi kecelakaan. Karena kan memang bukan tempat untuk berhenti, sehingga di situ juga disebutkan ada pasal yang mengatur tentang pelanggaran berikut dendanya di pasal 287 ya. Kalau memang di dalam flyover atau underpass itu terdapat rambu yang melarang untuk berhenti, itu dapat dikenakan pelanggaran di pasal 287 ayat 1 dengan denda Rp500.000. Tapi kalau misalnya tidak ada larangannya pun, itu juga dikenakan tentang aturan tata cara berhenti atau parkir. Itu dikenakan denda atau sanksi sebesar Rp250.000. Baik. Demikian. Ada tidak ada rambu itu tetap melanggar ya. Nah, bagaimana nanti sistem untuk penilangannya Pak, pemberian sanksi? Apakah memang nanti setiap polisi akan disiagakan di underpass ataupun di bawah flyover untuk memastikan tidak ada sepeda motor yang berteduh saat hujan tiba atau seperti apa? Atau menggunakan CCTV Pak? Ya, tentunya sementara ini kita lakukan secara konvensional ya. Nanti kita akan tempatkan petugas-petugas. Mungkin kalau memang pengendara ingin berhenti hanya sekedar memakai jas hujan silahkan. Tapi kalau memang berhenti dalam waktu yang cukup lama, tentunya hal itu kan tadi berpotensi menyebabkan kemacetan atau mungkin mengakibatkan dapat terjadinya laka lantas karena memang tempat yang membahayakan, bukan tempat untuk berhenti. Jadi kami himbau masyarakat silakan cari tempat yang mungkin kalau berhentinya lama bisa di tempat supermarket atau parkiran atau di mall atau tempat-tempat misalnya di masjid yang memang di situ tidak membahayakan pengguna jalan yang lain tentunya.
Nah, memang ini kan hal yang melanggar, namun sepertinya pengendara motor ini menganggap ini sudah menjadi hal yang biasa karena sangat sering dilakukan utamanya di musim hujan. Bagaimana sosialisasi dari pihak kepolisian agar hal ini tidak terulang kembali dalam jangka panjang ke depannya, Pak? Ya, kita nanti akan bekerja sama dengan rekan-rekan dari jajaran Dinas Perhubungan. Tentunya selain penempatan rambu yang jelas memang dilarang untuk berhenti, kita juga akan mensosialisasikan melalui media sosial dan melalui tayang ini juga kita menghimbau supaya masyarakat yang biasanya tadi memang salah, sebetulnya polisi bukannya tidak mau menindak, tapi karena tadi terkadang kan ada perasaan kasihan dan memang sebagian besar mereduh karena tidak memiliki jas hujan ya, karena mungkin hujan terlalu deras, tapi memang sebetulnya hal itu tidak diperbolehkan. Jadi hari ini kami tegaskan kembali karena sekarang sudah mulai musim penghujan, tentunya berhenti di underpass atau di dalam kolong yang memang tidak boleh ini tolong untuk dipatuhi oleh masyarakat sehingga kenyamanan pengguna jalan lain juga tentunya harus diperhatikan. Demikian. Baik, kita harapkan semoga polisi lebih tegas untuk melihat hal ini sehingga ketika ada pelanggaran bisa langsung dibereskan seperti itu ya, Pak. Terima kasih Pak Argo Wiono telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.